Bab 2131, Sulit dibunuh. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ketika sosok putih itu bergerak, ia segera menyerbu ke arah Yesuan. Di tangannya, tiba-tiba muncul semburan cahaya. Ini tidak seperti metode penyerangan yang seharusnya ia lakukan. Karena, yang ia gunakan, ternyata adalah sihir kelas kekuatan yang kuat. Pancaran cahaya itu tampaknya memiliki kepribadiannya sendiri, dan ia terus-menerus mengubah posisinya saat menyerang. Ya, seberkas cahaya, setelah melesat keluar dari jarak tertentu, seperti dimasukkan ke pintu masuk, dan ketika kembali lagi, ia telah mengubah posisinya. Apa-apaan ini? Yesuan sangat berbeda. Apa ini? Bagaimana bisa ada serangan sekuat itu? Serangan seperti itu berarti bagaimana orang-orang pergi ke tanggul. Dapat dikatakan bahwa Yesuan belum pernah melihat serangan seperti itu. Serangan semacam ini berarti di luar dugaan Yesuan. Jangan katakan bahwa aku telah melihatnya, bahkan jika aku belum pernah mendengarnya. Dalam sekejap, Yesuan telah sepenuhnya dikelilingi oleh sinar yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya-cahaya itu mengandung kekuatan tak terbatas, dan sangat aneh sehingga Yesuan tidak dapat bereaksi sama sekali. Hanya bisa bertahan. Yesuan tidak bisa mengelak dari serangan seperti itu. Haha, nak, bagaimana? Bayangan dewa, kau menyukainya. Cahaya tanpa bayangan, sulit mendengar namanya, namun, kekuatannya tidak bisa diremehkan, atau bahkan mengerikan. Yesuan terus-menerus mencoba untuk keluar dari cahaya ini, tetapi sia-sia. Setiap kali, Yesuan Mingming melihat bahwa ada ruang kosong di depannya. Tidak ada cahaya yang menghalangi jalan, tetapi begitu Yesuan mengetahuinya, dia akan segera dikelilingi oleh beberapa atau bahkan puluhan sinar. Sialan, sialan, Yesuan berbisik, melampiaskan depresi di hatinya. Namun, meskipun itu adalah suara kecil, itu masih terdengar oleh si putih. Haha, nak, bukankah sangat nyaman? Apakah benar-benar semudah itu menjadi dewa tanpa bayangan? Nikmati saja, kamu bisa mati di bawah bayang-bayang dewa, dan kamu harus dihormati. Tidak bisa terus seperti ini. Jika ini terus berlanjut, maka Yesuan akan dikalahkan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu mungkin jatuh di sini. Bagaimana caranya? Sialan, sialan. Meskipun Yesuan sedang terburu-buru, dia tidak dapat menemukan cara yang efektif. Tentu saja, bukan berarti Yesuan benar-benar tidak memiliki backhand. Misalnya, dia dapat langsung menghancurkan transmisi yang ditentukan dan kembali ke tantangan tanpa akhir. Namun, Yesuan tidak mau melakukan ini, dia tidak mau menyerah. Anda tahu, karena orang kulit putih ini dapat menunggu di luar Yesuan untuk waktu yang lama, maka bahkan jika Yesuan sekarang bersembunyi, apakah itu akan keluar lain kali? Apa yang harus saya lakukan lain kali? Jangan pernah menaruh harapan pada orang lain, hanya mengandalkan diri sendiri. Sialan, aku bertarung denganmu. Tiba-tiba, Yesuan menjerit dan membuat keputusan yang membuat Bai Bai benar-benar tak terduga. Yesuan menyerah untuk melarikan diri dan menyerah untuk bertahan. Sebaliknya, dia memusatkan semua kultivasi dan kekuatan ilahinya pada pedang. Bunuh, berikan aku untuk mati, hancurkan para dewa, ledakan, cahaya pedang terbang keluar dari tangan Yesuan dan langsung menuju. Yu Bai tiba-tiba tersenyum. Nak, kamu tidak bisa mengancam dewa, jangan melawan, mungkin, kamu masih bisa mengurangi penderitaan. Ekspresi putih itu tampaknya telah memutuskan untuk meninggalkan Yesuan. Tentu saja, jika itu normal, memang benar bahwa Yesuan tidak memiliki peluang untuk memberontak. Sangat disayangkan bahwa akan ada pengecualian. Terlebih lagi, dewa kehancuran Yesuan memiliki efek membunuh sendiri. Sama seperti si putih yang sangat bangga, di antara saat-saat itu, kesombongan di wajahnya selalu tetap. Karena, dia sudah mati. Tidak, tepatnya, tubuhnya sudah mati dan keilahian telah dihancurkan. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah orang yang kuat yang merupakan dewa seperti dewa. Tentu saja, tidak semudah itu untuk mati. Pada saat ini, Bai Ling mengandalkan kekuatannya yang kuat, bahkan membiarkan jiwanya tinggal sebentar, dan tidak mati pada saat pertama. Tubuh Bai Ling tiba-tiba jatuh, tetapi di tempat dia berdiri, bayangan virtual, tetapi menatap Yesuan dengan ngeri, dan terus mengatakan kalimat yang sama. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Seolah-olah,
pada saat ini, hanya dengan jelas mengatakan kalimat ini. Tentu saja, apapun yang dia katakan, Ye Xuan tidak akan peduli. Panggil, oke, keberuntunganku tidak seburuk itu. Aku akhirnya mendapat efek membunuh. Jika aku tidak ingin membunuh, aku khawatir aku akan berada di sini hari ini. Ye Xuan juga tidak memperhatikan jiwa Bai Ling. Orang ini, jangan melihat saat ini dengan kekuatan jiwa untuk tinggal sementara, tetapi tidak ada gunanya. Bagaimana kamu melakukannya? Katakan padaku bagaimana kamu melakukannya. Tiba-tiba, suara Bai Bai yang bersemangat keluar. Jelas, untuk kematiannya yang tidak dapat dijelaskan, dia sangat tidak mau. Oh, kenapa aku harus memberitahumu? Beri aku alasan. Ye Xuan menatap Putih, matanya penuh dengan olok-olok. Orang ini agak menarik. Pertama-tama, metode serangan yang marah dan tanpa bayangan. Sekarang, setelah kematian, jiwanya tertahan sementara. Dapat dikatakan bahwa kekuatan magis orang ini cukup banyak. Kamu beritahu aku juga memberitahu kamu satu hal, kita bertukar. Aku tidak ingin mati, Bagaimanapun, dia sudah mati sekarang. Jadi rahasia apapun bukan rahasia. Baginya, tidak perlu menyimpannya. Karena itu, dia siap untuk bertukar rahasia terbesarnya dengan Ye Xuan. Dan rahasianya, pada kenyataannya, tidak hanya diingat di antara binatang buas, tetapi bahkan di luar, ada banyak orang yang ingin tahu, tetapi karena beberapa alasan khusus, tidak ada yang pernah menggunakannya dengan kuat. Itu hilang. Ye Xuan tersenyum dan berkata, rahasianya, kamu adalah orang mati. Kualifikasi apa yang memberitahuku rahasia? Tidak, aku memenuhi syarat. Apakah kamu ingin tahu rahasia dewa tanpa bayangan? Apakah kamu ingin tahu rahasia jiwaku? Aku katakan padamu, aku tahu rahasia yang mengerikan, rahasia yang hanya kamu tahu, kamu katakan padaku bagaimana kamu membunuhku, lalu aku katakan padamu, rahasia ini. Alis Ye Xuan sedikit berkerut, hal sialan apa? Putih ini, apa yang ingin kamu katakan? Namun, ketika Ye Xuan siap untuk menolak, dia mendengar perintah sistem. Hei, tuan rumah menemukan tugas tersembunyi. Tugas tersebut untuk sementara tidak diketahui, dan tuan rumah dapat memilih untuk menerimanya. Salah, kali ini tugas tersembunyi tidak langsung dikirim oleh sistem, tetapi karena putihnya mungkinkah dikatakan bahwa rahasia di mulut putih itu adalah apa tugas tersembunyi. Ini adalah situasi lain yang sama sekali tidak ditemui Ye Xuan. Dapat dikatakan bahwa bahkan Ye Xuan agak bingung. Ini sudah di luar harapan Ye Xuan, tetapi Ye Xuan punya pilihan. Baiklah, izinkan saya membicarakannya terlebih dahulu, rahasiamu, jika cukup berat, saya dapat memberitahu Anda mengapa pedang saya dapat membunuh Anda. Jangan khawatir, Anda hanya orang mati, saya tidak perlu menyembunyikan Anda. Karena keputusan telah dibuat, Ye Xuan tidak ragu-ragu dan berkata langsung kepada Yu Baisui. Setelah mendengar jawaban positif dari Ye Xuan, dia berkata langsung, saya memilih untuk percaya pada Anda, sekarang, saya akan memberitahu Anda rahasia yang saya tahu. Nama saya, Hao Bai, identitas di sisi terang, adalah penatua penegak hukum Dewa Binatang, tetapi sebenarnya, identitas asli saya, tetapi adalah utusan berjalan dari kabinet. Apakah Anda ingin bertanya apa utusan berjalan itu? Saya dapat memberitahu Anda bahwa utusan berjalan adalah agen rahasia yang ditempatkan di berbagai sekte. Haha, tentu saja, agen rahasia itu hanya yang kedua kalinya. Saya ingin memberitahu Anda, itu tidak ada hubungannya dengan identitas agen rahasia ini. Yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa itu hanya tamparan di wajah. Kau tahu, seluruh paviliun adalah konspirasi besar, rahasia mengejutkan tentang iblis kuno. Hao Bai berbicara seperti berbicara pada dirinya sendiri. Namun, Ye Xuan sudah mengerutkan kening. Tampaknya kali ini, dia benar-benar mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan. Ye Xuan tidak berbicara, tetapi terus mendengarkan. Tentu saja, saat ini, dia tidak sesantai saat dia memulai, dan perhatiannya telah terkonsentrasi. Anak laki-laki, patung iblis kuno hanyalah sebuah gelar, tetapi dia tidak mewakili seseorang, tetapi sebuah kekuatan yang telah lama binasa. Mungkin kau harus tahu bahwa ada banyak orang kuat di zaman kuno, tetapi perang telah menghancurkan segalanya, dan patung iblis kunolah yang memprovokasi perang ini, atau kau bisa menyebutnya, menghancurkan. Petik 2. Penghancuran adalah sebuah organisasi,
sebuah organisasi yang menyebar ke seluruh alam para dewa. Seberapa kuat kekuatan kehancuran, kau hampir tidak dapat membayangkannya. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa kepunahan telah dibangkitkan, dan ribuan orang telah dikuburkan. Selama jutaan tahun, para dewa iblis kuno menjalani upacara kebangkitan yang mengerikan. Setelah upacara selesai, seluruh dunia neraka akan lenyap selamanya. Jangan meragukan saya, jangan berpikir bahwa seorang dewa di daerah saya akan mengetahui hal ini, karena masih sangat rapuh, sehingga bahkan dewa kecil saya dapat mengetahui beberapa rahasia. Molkort, apa nama kebangkitan iblis kuno itu? Aku tidak tahu juga, tetapi aku hanya perlu memberitahumu bahwa jika kau ingin membangkitkannya, maka kau membutuhkan total 999.900 binatang totem, kau harus mengerti kengeriannya. Petik 2. Baiklah, sekarang, aku telah memberitahumu rahasiaku, bukan, kau seharusnya memberitahuku, apa yang ingin aku ketahui. Yubai berkata banyak dalam satu tarikan napas, jumlah informasinya banyak, sehingga Yesuan telah hilang. Tampaknya, tanpa sengaja, Yesuan berhubungan dengan rahasia yang mengerikan, rahasia-rahasia di alam para dewa, sebenarnya begitu diketahui oleh Yesuan kecil. Pada saat ini, distrik Yesuan Cai adalah seorang pria parubaya. Tiba-tiba, panik, emosi semacam ini yang seharusnya tidak muncul di Yesuan, tetapi muncul. Baiklah, aku dapat memberitahumu bahwa seranganku memiliki efek membunuh satu tembakan dan kau dapat dianggap sebagai kekuatan magisku. Yesuan tidak berminat untuk memperhatikan si putih, jadi aku ingin mengirim kalimat putih secara langsung. Ternyata seperti ini, kekuatan sihirmu sangat kuat. Baiklah, karena kau telah memberitahuku apa yang ingin ku ketahui, akhirnya aku akan mengirimkanmu sebuah kalimat, pergilah ke kota kuno di utara, senja Tuhan, maka kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Lebih banyak hal yang harus diketahui. Saat Bai Bai mengucapkan kalimat ini, sosoknya perlahan memudar. Ketika dia menyelesaikan kalimat ini, sosoknya telah menghilang sepenuhnya. Percakapan ini sebenarnya sangat menggelikan. Namun, Bai Bai sudah mati. Tidak ada gunanya menyembunyikan rahasianya. Lebih baik mati dan mengerti bagaimana dia terbunuh. Terlebih lagi, dia memberitahu Yesuan tentang rahasia ini, dan dia tidak bermaksud apa-apa, yaitu, membiarkan Ye Suan mati. Dengan cara ini, musuh-musuhnya dapat dilaporkan. Apakah senja kota kuno di utara? Yesuan diam-diam menuliskan kata itu. Dia tahu bahwa dia takut tidak punya pilihan selain menarik diri dari kontaknya dengan rahasia ini. Hei, tuan rumah harus memperhatikan bahwa tuan rumah menemukan tugas unik wajib, hancurkan. Hei, tuan rumah secara otomatis menerima tugas. Tugas berhasil, tidak ada hadiah. Tugas gagal, bunuh tuan rumah. Sistem meminta. Namun, petunjuk ini benar-benar menyebalkan. Namun, tugas ini telah membuat Yesuan merasa canggung. Tugas tunggal wajib, tugas macam apa ini? Sistem, bisakah Anda mengatakan poin spesifiknya? Saya sekarang dalam kabut, saya tidak tahu apa-apa. Ya, Yesuan sekarang tersesat. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan bahwa tugas ini adalah tugas utama yang harus diselesaikan tuan rumah. Sebelum organisasi menghancurkan para dewa, tuan rumah harus berhenti. Jika tidak, sistem akan membunuh tuan rumah sebelum tuan rumah mati dalam organisasi. Apa ini? Apa ini? Yesuan bingung, ya, Yesuan benar-benar bingung. Pada saat ini, Yesuan tampaknya merasa bahwa ia telah jatuh ke dalam sebuah rahasia, dan ia tidak dapat menarik diri. Hei, tips ramah sistem, tuan rumah harap perhatikan bahwa tugas ini hanya dapat diselesaikan oleh tuan rumah secara mandiri. Sistem merekomendasikan agar tuan rumah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dan membangun kekuatannya sendiri. Beberapa orang telah lahir, begitu pemimpin mereka muncul, maka itu adalah awal dari kehancuran para dewa. Hei, tuan rumah harus memperhatikan pemimpin pemusnahan, pemimpin yang tidak dapat dibunuh dengan cara konvensional, dan kebal terhadap semua cara serangan, karena pemimpin pemusnahan adalah sumber kekuatan ilahi. Keheningan, keheningan yang lama. Hati Yesuan terus-menerus berpikir, tetapi tidak peduli bagaimana ia berpikir, hasil akhirnya hanya satu, ia tidak dapat menghindarinya. Oh, lupakan saja, karena kamu sudah mengalaminya, kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung,
atau kamu harus menyebutnya beruntung. Lagi pula, aku tahu berita ini lebih awal, maka aku bisa mulai mempersiapkan diri terlebih dahulu, dan itu akan jauh lebih baik daripada kematian yang tidak dapat dijelaskan. Aku tidak menyangka bahwa rahasia para dewa disembunyikan. Untungnya, di sini adalah dunia neraka, organisasi yang ingin bangkit kembali tidak mungkin. Tidak mungkin memiliki 100 juta tahun. Waktu yang tersisa untukku masih sangat bagus. Untungnya, aku tahu ini sebelumnya. Apakah Yesuan ini menyemangati dirinya sendiri? Tetapi ini juga alasannya, yang jelas tahu bahwa tidak mungkin untuk menghindari sesuatu, jadi mengetahui terlebih dahulu, dan kemudian mempersiapkan diri, lebih baik daripada mencari tahu jika sesuatu tidak dipulihkan. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa tuan rumah menemukan rahasia utama para dewa terlebih dahulu. Mengingat tugas yang sangat sulit, sistem secara otomatis mulai memperbarui, dan secara otomatis memperkuat. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa peningkatan ini, latar belakang default, tidak akan memengaruhi penggunaan tuan rumah apapun. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa pembaruan yang disempurnakan ini mencakup humanisasi sistem dan pengembangan subsistem. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan, sistemnya lebih manusiawi. Untuk memudahkan tuan rumah mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu, sistem membuka subsistem secara paksa, silakan pilih tuan rumah. Petik 2. Hei, pilih 1, bagi sistem, setelah memiliki sistem ini, setiap musuh yang terbunuh setelah tuan rumah akan secara otomatis mendukung subtubuh oleh sistem, yang memiliki semua kekuatan target. Tetapi tidak memiliki jiwa, untuk memudahkan penggunaan tuan rumah di masa mendatang. Petik 2. Hei, pilih 2, sistem tanpa batas. Setelah menggunakan sistem ini, sistem akan terus meningkatkan kekuatan tuan rumah melalui bentuk panduan tugas, sehingga tuan rumah tumbuh dengan cepat. Hei, pilih 3, peningkatan sistem utama. Sistem utama setelah peningkatan, akan membuka mode hadiah khusus untuk tuan rumah, dan kemampuan lainnya. Tiba-tiba, sistem terus meminta, dan membuat Yesuan mengerti bahwa kali ini, saya khawatir telah menemukan sesuatu yang belum dapat saya lakukan. Kalau tidak, sistem tidak akan begitu gugup. Sistem terbagi, sistem tak terbatas, dan peningkatan sistem utama, 3 opsi. Namun, Yesuan sama sekali tidak mempertimbangkannya, dan langsung memilih yang ketiga. Mengapa? Karena Yesuan tahu bahwa 2 opsi pertama memiliki keterbatasan, meskipun kuat, tetapi bagi Yesuan, itu tidak terlalu praktis. Subsistem dapat menyediakan bawahan untuk Yesuan, tetapi tidak dapat memperkuat kekuatan Yesuan sendiri. Sistem tak terbatas hanya dapat memperkuat kekuatan Yesuan, tetapi tidak dapat menyediakan bawahan. Oleh karena itu, hanya peningkatan sistem utama yang merupakan pilihan terbaik. Tentu saja, peningkatan ini tidak sama dengan peningkatan sebelumnya. Peningkatan ini terutama meningkatkan fungsi sistem. Dengan kata lain, sistem akan lebih tidak normal dan lebih bermanfaat. Hei, pemilihan host berhasil, sistem meminta, peningkatan ini, butuh 3 hari. Yesuan mengangguk dan kemudian duduk bersila. Dia menunggu sistem menyelesaikan peningkatan sepenuhnya, mengasah pisau dan tidak memotong kayu. Sistem adalah jaminan terbesar kekuatan Yesuan, jadi, 3 hari, Yesuan bisa menunggu. Hei, peningkatan sistem berhasil, peningkatan sistem utama berhasil. Apakah peningkatannya sudah selesai? Namun, ketika Yesuan melihatnya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Mungkin dia benar-benar bisa memahaminya saat dia menggunakannya nanti, perubahan apa yang terjadi. Yesuan bangkit dan berjalan keluar. Benar, itulah yang menghancurkan organisasi, biarkan Yesuan merasakan tekanan. Namun, masalah ini jauh dari Yesuan saat ini, jadi Yesuan tidak perlu mempedulikannya sekarang. Cepat dan tingkatkan kekuatanmu adalah pilihan terbaik Yesuan. Ya Tuhan, dunia misterius ini, dunia yang tidak dikenal ini, berapa banyak yang tidak dikenal yang menunggu Yesuan. Tidak banyak hal yang ditinggalkan oleh Bai-Bai. Jangan memandangnya sebagai orang kuat dari para dewa, tetapi di ringkian, dia benar-benar miskin, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan orang itu. Bahkan setelah menelan, bahkan 1 level pun tidak memberi Yesuan petunjuk. Adapun tubuh putih, Yesuan tidak menelannya, tetapi dengan Lilei dan yang lainnya, itu terkandung dalam ruang melahap. Orang ini, mungkin setelah kebangkitan,
memiliki beberapa kegunaan. Yesuan mulai berangkat. Pada saat ini, tujuannya telah ditetapkan dengan jelas. Jika dia menggunakan sistem, misi utamanya adalah untuk melawan organisasi misterius itu. Tentu saja, sebelum ini, misi Yesuan adalah menemukan kejatuhan itu, dan melewati ujian yang tak berujung. Arah kejatuhan itu ada di barat, dan kota kuno senja ada di utara, dalam dua arah yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, Yesuan tetap pergi ke barat untuk menjelajahi keberadaan kejatuhan itu sesuai dengan rencana semula. Tentu saja, manfaatkan saja kesempatan itu untuk membersihkan lemari. 10 hari kemudian, anak ini, mari kita lihat. Ini adalah budak-budak terbaik, wanita-wanita cantik, pengawal, atau binatang buas dengan kemampuan khusus. Semuanya ada di sana, yakinlah, dan kamu puas. Pada saat ini, Yesuan berdiri di depan seorang pria parubaya ini. Dengan senyum khusus seorang pencatut, tetapi kekuatannya hanya kalah dengan alam para dewa. Kota tempat Yesuan berada sekarang adalah pasar bebas yang dibuka oleh binatang buas. Di sini, selama kamu memiliki dewa, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan, apakah itu budak, atau pesan, selama kamu mendapatkan harganya, kamu bisa mendapatkannya. Ini juga alasan mengapa Yesuan datang ke sini. Yesuan menatap orang di depannya dan tidak peduli. Apa itu budak? Yesuan tidak membutuhkannya sekarang, yang dia butuhkan sekarang adalah menemukan apa yang disebut Operator 100. Operator 100 berspesialisasi dalam menyediakan berbagai jenis informasi di kota ini. Selain itu, dia bukan orang, tetapi kekuatan, organisasi yang dapat menerima tugas eksplorasi. Yesuan akan melewati mereka dan mencoba menemukan keberadaan jatuhnya. Dia langsung berbalik, membuat pengusaha itu sangat tidak nyaman. Tentu saja, dia tidak dapat menemukan masalah Yesuan. Di mana Operator 100 ini? Meskipun Yesuan tahu bahwa ada organisasi seperti itu, tetapi 100 operator berbeda dari pasukan lain. Jika Anda ingin menemukan mereka, kecuali ada kenalan, itu tidak mungkin. Lupakan saja, saya akan pergi ke Paviliun Lingsuan terlebih dahulu untuk melihat apakah Paviliun Lingsuan mengetahuinya. Yesuan mengambil keputusan dan langsung pergi ke Paviliun Lingsuan. Dibandingkan dengan 100 operator misterius, cabang Paviliun Lingsuan bisa jauh lebih baik. Segera, Yesuan datang ke Paviliun Lingsuan. Don, apa yang kamu butuhkan? Seorang pelayan datang ke sisi Yesuan dan bertanya. Yesuan menatap pelayan itu dan kemudian langsung mengeluarkan token penatua pelindungnya sendiri, dan kemudian berkata, pergi untuk memanggil para penatuamu yang tua. Ya, kecil, pergilah segera. Pelayan itu buru-buru berjanji untuk pergi dengan cepat. Segera, penatua Paviliun Lingsuan keluar, itu adalah penatua manajemen cabang ini. Murid itu pergi menemui para penatua penjaga. Penatua itu melihat token di tangan Yesuan dan tidak ragu untuk jatuh langsung ke tanah. Bangunlah, aku mencarimu, hanya ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, tidak perlu gugup. Ya, para tetua penjaga, apa yang kau miliki, meskipun kau sudah memberitahu murid-muridmu. Petik 2. Ya, kau tahu di mana 100 operator itu berada, aku perlu meminta mereka untuk menanyakan sesuatu. Ini, tetua penjaga. Apakah kau masih perlu menanyakan 100 hal? Tetua itu jelas sangat berbeda dengan Yesuan untuk bertanya kepada 100 operator. Lagi pula, di matanya, sumber daya yang dapat dimobilisasi para tetua sangat besar, dan mereka perlu meminta bantuan. Tentu saja, Yesuan tidak menyalahkannya. Bagaimana orang ini bisa tahu bahwa Yesuan, tetua penjaga ini, pada dasarnya adalah seorang komandan yang terlatih? Baiklah, kau tidak perlu tahu, kau tidak perlu tahu. Kau tahu 100 operator. Jawab saja kata-kataku. Ya, para tetua penjaga marah, dan para murid akan membawamu ke sana sekarang. Melihat bahwa Yesuan agak kesal, para tetua Paviliun Lingsuan tidak berani berbicara tentang apapun, tetapi berjalan lurus ke depan, tampaknya untuk membawa Yesuan ke masa lalu. Setelah beberapa saat, ketika Yesuan datang ke tempat itu agak aneh. Tanpa diduga, 100 kalkulator itu ternyata adalah pedagang budak yang baru saja ditemui Yesuan ketika dia memasuki kota. Tentu saja, pedagang budak ini hanyalah orang penghubung. Melihat bahwa para tetua Paviliun Lingsuan datang dengan seseorang dan sangat hormat, para pedagang budak secara alami tidak berani mengabaikan, dan mereka pergi ke sebuah rumah bersama Yesuan. Para pendahulu,
Tolong, sempoa kota ada di dalam. Sempoa, Yesuan berkata dengan ragu. Oh, para pendahuluku mungkin tidak tahu. Aku punya 3 pekerjaan utama. Yang pertama adalah orang yang memimpinku, dan umumnya disebut penggemar. Prioritas kedua adalah orang yang bertanggung jawab atas intelijen dan tugas, yang disebut sempoa. Petik 2. Tipe ketiga umumnya adalah orang yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan kekuatan partai, serta beberapa tugas khusus dan intelijen. Mereka disebut 100. Apa nama hantu? Yesuan terdiam, tentu saja, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Segera, mereka melihat apa yang disebut sempoa. Aku melihat bahwa orang ini memiliki senjata ajaib cakram aneh di tangannya, dan dia tidak tahu untuk apa itu. Namun, ketika sempoa melihat para tetua Ling Xuange, dia langsung tersenyum dan berjalan mendekat. Hei, angin apa ini? Meniup para tetua paviliun Ling Xuan kepadaku, pelanggan langka, pelanggan langka. Sempoa Liu tidak masuk akal. Ini adalah tetua paviliun Ling Xuanku. Aku tidak senang. Apa? Sempoa Liu terkejut, dan nama para tetua penjaga terlalu besar untuk membuatnya panik. Namun, melihat Yesuan, seorang setengah baya di sebuah distrik, Sempoa Liu mengungkapkan pandangan ragu. Sepertinya sejarah orang ini sama sekali tidak sederhana, bukan berarti aku bisa menyinggung. Sempoa Liu berkata dalam hatinya, bagaimanapun juga, para tetua paviliun Ling Xuan dapat dikatakan sebagai tokoh teratas paviliun Ling Xuan. Dewa Tengah duduk di posisi para tetua penjaga. Ini telah menjelaskan luar biasa Yesuan. Generasi muda bertemu dengan para pendahulu, aku tidak tahu apa yang dicari para senior pada generasi muda. Meskipun kekuatan Sempoa Liu tidak terlalu kuat, ia juga dewa setengah baya yang baik, tetapi ia disebut generasi muda di depan Yesuan. Tentu saja, Yesuan tidak akan peduli tentang ini, tetapi langsung berkata, "Saya perlu menyelidiki pesan, berita tentang binatang buas." Setelah itu, Yesuan menyerahkan informasi terperinci tentang pendaratan kepada Sempoa Liu, dan kemudian melanjutkan, "Saya tidak peduli apa yang Anda gunakan, tetapi tolong bantu saya mencari tahu kemana dia pergi." Bagaimana? Pertanyaan. Tidak masalah, iya, 100 operator saya dan paviliun Ling Xuan sendiri sering berpindah-pindah, benda kecil ini, berikan saja kepada kami. Baiklah, kalau begitu, silakan. Yesuan menoleh ke Sempoa Liu dan menamparkan wajahnya. Para pendahulu, harap yakinlah, jika ada berita, saya akan segera memberi tahu Anda. Yesuan mengangguk dan kemudian bertanya, "Jadi, bagaimana Anda menagih?" Para pendahulu, apakah Anda mengolok-olok Sempoa Liu saya? Beraninya Anda meminta para senior untuk menagih. Anda dapat yakin bahwa hal-hal yang akan Anda jelaskan kepada generasi muda harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Silakan tunggu kabar. Oke, itu bukan hanya mengumpulkan uang. Yesuan sebenarnya sangat miskin sekarang. Setelah masalah itu selesai, Yesuan tentu saja tidak tinggal, tetapi berjalan langsung keluar. Namun, ketika dia datang ke pasar budak di luar, dia tertarik oleh seseorang yang dikurung di dalam sangkar. Ini adalah seorang gadis ras manusia, dan juga memiliki kultivasi dewa yang lebih rendah, tetapi mengapa diperlakukan sebagai budak? Ini adalah sesuatu yang tidak dipahami Yesuan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, Yesuan berhenti. Melihat tatapan Yesuan, pedagang budak pertama segera berkata kepada Yesuan, para pendahulu tidak tahu bahwa wanita ini adalah pria dengan 100 kejahatan. Kejahatan itu diredam oleh Dewa Tuhan, dan pada saat yang sama, semua kejahatan diturunkan menjadi budak, dan mereka tidak dapat diserahkan selama beberapa generasi. Dewa Tuhan, budak, 100 orang. Tentu saja, hal-hal ini, Yesuan tidak memenuhi syarat untuk mengubah apapun. Jika pendahulu menyukai wanita ini, maka dia akan mengirimnya ke pendahulunya. Namun, kamu harus ingat bahwa para pendahulu adalah orang berdosa yang ditetapkan oleh dewa-dewa. Jadi jika kamu tidak menyukainya, bahkan jika kamu tidak menyukainya, jika kamu membunuh, kamu tidak dapat memulihkan kebebasan mereka. Jika tidak, aku khawatir itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Meskipun pedagang budak itu tidak mengatakannya dengan jelas, artinya jelas. Yesuan bukanlah anak laki-laki berbulu yang baru saja memasuki alam para dewa. Meskipun tidak banyak hal yang dia ketahui, setidaknya, dewa utama, dia tahu. Di dunia ini, hanya ada satu dewa-dewa di mulut, karena itu adalah wilayahnya.
Tak lama kemudian, pedagang budak itu membawa gadis dari 100 kejahatan itu kepada Yesuan. Pendahulu, ini adalah kartu kehidupan wanita itu. Jika kau tidak membutuhkannya, remukkan saja kartu itu, dia akan langsung mati. Yesuan mengangguk dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, Yesuan sendiri tidak tahu mengapa dia ingin membeli gadis ini dari keluarga yang mengerikan itu. Namun, ketika pertama kali melihat gadis ini, Yesuan merasa ada suara yang mengatakan kepadanya bahwa dia harus menyelamatkan gadis ini. Mungkin inilah yang disebut takdir. Sebenarnya, dalam situasi Yesuan saat ini, di mana cocok untuk memikul beban, tetapi keadaan sudah seperti ini, Yesuan tidak baik untuk mengatakan apapun. Pergilah, Yesuan berkata kepada gadis itu dengan santai, lalu dia berjalan ke depan dan menjaga dirinya sendiri. Bagaimanapun, semua penerimaan Yesuan terhadap gadis ini hanya meningkat, tetapi ketika dia benar-benar mendapatkannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Menunggu sampai meninggalkan kota, Yesuan tidak memperhatikan wanita bodoh itu, tetapi gadis itu mengambil inisiatif untuk berbicara kepada Yesuan. Putranya tetap tinggal, suara tidak rendah hati, ini bukan nada yang seharusnya dimiliki seorang budak. Yesuan tanpa sadar berhenti dan menatap gadis itu dengan bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Berani bertanya kepada putranya, mengapa kamu membeli seorang gadis kecil? Sebenarnya bertanya pada diri sendiri ini. Yesuan tertegun, meskipun dia tidak tahu mengapa dia akan melakukan ini. Namun, dia sekarang adalah seorang tuan, dan gadis ini adalah seorang budak. Bagaimana gadis ini bisa lebih dari tuannya sendiri? Kamu bilang mengapa aku membelimu? Saya tidak tahu mengapa, Yesuan tiba-tiba memunculkan ide ingin menggoda gadis ini. Jadi, langsung ke gadis itu dengan senyum jahat, bahkan, mata terus menatap gadis itu. Kamu tidak perlu seperti ini. Aku adalah budak dalam hidupku, dan aku akan hidup selamanya. Jadi, apapun yang ingin dilakukan putraku kepadaku, aku tidak bisa menolaknya. Namun, ketika putraku pertama kali melihatku, matanya bingung, dan matanya sangat jernih saat ini. Wanita kecil itu tidak berbakat, tetapi dia juga tahu bahwa putranya membeli seorang wanita kecil bukan untuk hal yang memalukan itu. Hebat, Yesuan tertekan, dan itu langsung terlihat oleh gadis ini. Gadis kecil, aku tuanmu sekarang, kamu berbicara kepadaku, apakah kamu takut aku menghukummu? Putra dari putra tidak akan melakukan ini, karena hati putra tidak sama dengan orang lain. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Yesuan benar-benar tidak dapat memahami apa arti tipu muslihat ini. Apa yang disebut hatimu sendiri berbeda dari orang lain, kalimat ini bisa sangat membingungkan. Apakah putra dari keluarga tidak hanya menjadi alasan dosa yang sebenarnya? Titik. Apa yang kamu miliki, bisakah kamu mengatakannya secara langsung, dan bermain teka-teki, aku tidak tahu harus menebak apa denganmu. Yesuan dibuat terdiam oleh gadis ini. Apa itu? Apa itu? Bagaimana aku bisa membeli seorang budak dan membelinya kembali? Tidak perlu, bagi putra untuk marah. Putranya mungkin pernah mendengarnya. Kejahatanku yang berdosa adalah kehendak Tuhan, dan itu karena leluhurku telah melakukan kejahatan. Tetapi wanita kecil itu ingin memberitahu putranya bahwa aku adalah seorang yang jahat, nama aslinya bukanlah 100 kejahatan, dan jika leluhur benar-benar memiliki kesalahan, maka hanya ada satu. Beberapa makna. Kamu bilang jangan membuatku menjadi misteri. Yesuan terdiam dan bahkan kesal. Leluhurku, dosa yang dilakukan hanya satu, yaitu, tidak boleh dipromosikan menjadi dewa utama. Singkatnya, biarkan Yesuan langsung terkejut, apa artinya ini? Tidakkah seharusnya dipromosikan menjadi dewa utama? Dapatkah dikatakan bahwa leluhur dari 100 orang jahat ini juga yang terkuat dari dewa utama? Tunggu sebentar, gadis kecil. Kamu seharusnya tidak ingin membuatku bermain. Hei, apakah kamu pikir aku ingin kamu menjadi begitu merepotkan? Bagimu, ini adalah hidupmu, kamu menyukainya, kamu tidak perlu mengaturnya. Ceritanya menipu saya. Apa yang terjadi sekarang? Tidak, lebih tepatnya, kata-kata gadis ini telah membuat Yesuan benar-benar bingung, jadi dia tidak ingin menunda waktu untuk gadis ini dan langsung kehilangan nyawanya. Dia terlalu malas untuk mengatur banyak hal. Gadis ini suka melakukan apa yang ingin dia lakukan, selama dia tidak mengganggunya. Namun, perbedaan antara Yesuan adalah bahwa gadis itu melambaikan tangannya dan melemparkannya kembali ke tangan Yesuan.
Kemudian dia melanjutkan, putranya dapat mendengar Feiyu. Gadis kecil itu ingin memberitahu putranya, saya leluhur orang Baifu adalah Feiyu. Selain itu, wanita muda itu masih ingin memberitahu putranya bahwa nama asli klan Baifu disebut kebangsaan Bu. Bakat kita dapat melihat semua orang di masa lalu. Berbaring di palung, Yesuan takut dan hampir tidak melompat. Apa-apaan ini? Ini, apa kekuatan gaib ini? Terlalu tidak normal untuk dapat melihat apa yang terjadi pada seseorang dalam setahun. Itu tidak berarti bahwa semua hal sebelum Yesuan, gadis ini tahu. Nima, bagaimana bisa ada kekuatan gaib seperti itu? Apakah kamu ingin menjadi begitu mengerikan? Apakah kamu masih bisa bermain dengan bahagia? Oh, putranya tidak harus seperti ini. Itu adalah wanita kecil yang telah kehilangan kata-katanya. Gadis kecil itu berarti dia dapat melihat hal-hal yang berhubungan dengan keluarganya. Jadi, gadis kecil itu melihat ujianmu, dan Dewa Pelindung menyebutkannya kepadamu. Lewati leluhurku, ... Jumlah, kataku seorang gadis kecil, berbicara tanpa terkesiap, membuatku takut, kupikir kekuatan gaibmu benar-benar tidak normal. Namun, kekuatan gaibmu benar-benar kuat, aku aneh. Mengapa ada kekuatan gaib seperti itu? Petik 2. Ada begitu banyak kelompok etnis di dunia. Ada beberapa bakat dan kekuatan gaib. Keluargaku bukan manusia. Meskipun sama dengan manusia, tidak ada perbedaan. Tetapi keluarga kami bukan ras manusia. Kekuatan gaib alami akan berbeda. Petik 2. Taro, apa yang akan kamu katakan? Yesuan sekarang telah bingung dengan tipu muslihat ini. Dan aku tidak tahu apa sebenarnya maksud tipu muslihat ini. Permintaan gadis kecil itu sangat sederhana. Aku berharap setelah ujian selesai, putranya dapat membawa pecahan dewi leluhur asli Feiyu. Petik 2. Puing-puing Shenzhen. Ya, apakah benar putranya berpartisipasi dalam ujian para dewa kuno, tetapi dia tidak tahu siapa dewa kuno itu. Yesuan punya slogan. Apa itu? Apakah itu urusanmu sendiri? Bahkan tipu muslihat ini lebih rincin daripada yang kau tahu. Siapa dewa kuno itu? Apa hubungannya denganku? Bagaimanapun, itu bagus untuk diambil, tetapi biarkan aku membawa kembali keilahian leluhurmu. Mengapa aku harus melakukan ini? Ya, mengapa? Mengapa Yesuan membantu gadis ini? Ini adalah kalimat dari Timur Santou. Itu untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, dia adalah tuannya, dan gadis ini adalah budaknya. Jika putranya bisa berjanji, maka wanita kecil itu bersedia mengikuti putranya. Haha, bercanda, kau adalah budakku, hidupmu ada di tanganku. Demi alasanmu, tidak cukup hanya dengan menyentuhku. Yesuan ditertawakan oleh gadis ini. Dalam hati Yesuan, tujuan gadis ini jelas. Namun, dia hanya ingin menyelamatkan leluhurnya. Namun, Yesuan membantunya bersamanya. Tampaknya tidak ada alasan sama sekali. Putranya akan membantu gadis kecil itu, karena bantuan gadis kecil itu, putranya bisa mendapatkan keuntungan yang tidak dimaksudkan. Kamu benar-benar percaya diri, tetapi sayangnya, aku tidak tertarik. Yesuan langsung berbalik dan mengabaikan gadis kecil itu. Benar, namamu akan dipanggil **** di masa depan, tidak peduli apa yang biasa kamu panggil, mulai hari ini, namamu adalah Santou. Baiklah, nak, terbanglah asapnya. Aku menulis dan dengan sengaja mengucapkan nama itu pada diriku sendiri, beberapa makna. Yesuan terlalu malas untuk melihat ke belakang, dan terus menggiling dengan cangkul ini. Cepat atau lambat, dia tidak akan dikenal oleh tipu muslihat. Namun, Yesuan tidak tahu bahwa setelah dia berbalik, senyum asap terbang itu menunjukkan senyuman, dan dengan lambaian tangannya, ada cahaya samar yang memasuki tubuh Yesuan. Tuan, kewarganegaraan saya adalah ras langit dan bumi, dan kehidupan ini tidak ada gunanya bagi keluarga saya. Tuan tahu bahwa tidak ada yang bisa menahan kita kecuali kita. Petik 2. Setelah bertahun-tahun berlalu, Anda adalah orang pertama yang mendengar nama Feiyu. Nama Fei telah lama dilupakan di daerah ini. Itu telah disegel, bahkan jika Anda tidak menginginkannya, tetapi kewarganegaraan saya juga saya hanya bisa mengandalkan Anda. Asap terbang berkata dalam hati, menatap tatapan Yesuan, di mana budak itu menatap tatapan pemilik, tetapi dia memanggil nama Yesuan adalah tuannya. Kebangsaan Bu, ras misterius, dan asap terbang,
sengaja datang ke Yesuan. Jadi, apakah tujuannya benar-benar untuk leluhur mereka Fei Yu, atau ada tujuan lain? Tentu saja, semua ini, Yesuan tidak dapat mengetahuinya. Secara tidak sengaja menyelamatkan orang berikutnya, tetapi itu adalah adegan yang telah diatur oleh orang-orang. Jika Yesuan mengetahuinya, saya tidak tahu bagaimana memikirkannya. Tentu saja, Yesuan tidak mengetahuinya, jadi Yesuan saat ini masih berjalan ke arah depan. Itu di sini. Saya mendengar bahwa ini adalah gunung binatang buas dari binatang buas. Oh, itu memalukan. Saya akan membunuh monster di sini hari ini. Ya, tujuan Yesuan kali ini adalah untuk naik level di Gunung Wanshan ini. Jika kamu dapat bertemu dengan binatang buas yang menelan, oh, malang, aku tidak memiliki titik menelan di tubuhku sekarang. Tidak ada harta di udara. Itu hanya menjengkelkan. Yesuan mencabut pedang dan siap untuk bertarung. Namun, saat ini asap terbang berbicara lagi. Anakku, aku memberimu saran, jangan bunuh binatang buas di sini, atau kau akan mendapat masalah yang tak terduga. Yesuan menjilat mulutnya, gadis ini, aku tahu aku seharusnya tidak membelinya, tetapi sekarang bagus, sebenarnya masih bisa mengendalikan diriku sendiri. Dengan lambaian tangan, pendekar pedang binatang buas muncul secara langsung, dan kemudian tidak ada ketegangan, langsung menggunakan gerakan besar. Dalam sekejap, tunggangan tingkat dewa berkepala 100 muncul. Apa? Tunggangan kelas platinum berkepala 3, 9 tunggangan kelas dewa tingkat emas. Kali ini keberuntungan sangat bagus. Yesuan tidak memperhatikan kata-kata rokok terbang dan langsung mulai bekerja. Ayo, bunuh. Atas perintah Yesuan, tunggangan tingkat dewa berkepala 100, bersama dengan pendekar pedang binatang buas, bergegas keluar pada saat yang sama. Dan Yesuan sendiri, tidak akan diam, dan segera menembak. Bertarung, dengan sentuhan sehelai rambut. Titik. Siapa yang berani melepaskan dewa-dewa binatangku, menemukan kematian. Namun, tidak lama kemudian Yesuan mulai bekerja. Dia mendengar simbal raksasa, dan kemudian kilatan cahaya, sekelompok orang muncul tepat di depan Yesuan. Apa matriks transmisi yang disembunyikan oleh larangan itu? Sistem peringatan khusus apa? Yesuan tertegun, apa ini? Kapan binatang buas ini, Shenzong, kapan dia benar-benar meninggalkan tangan? Gosok, Yesuan datang untuk meratakan kali ini. Tidak ada niat untuk repot-repot dengan masalah. Tapi sekarang sepertinya dia masih dalam masalah. Nak, siapa kamu, sebenarnya di binatang buasku, para dewa, apakah kamu ingin hidup? Awalnya, Yesuan masih merasa bahwa dia kehilangan uang. Sekarang bagus, orang ini terlihat seperti orang yang sombong, bagaimana menurutmu, Yesuan tidak diganggu? 13 dewa, 2 dewa. Ada kekuatan, tetapi jangan berpikir bahwa Yesuan akan takut pada mereka. Aku akan membunuh, apa yang kau inginkan? Yesuan menatap orang-orang itu dan berkata langsung. Pria itu tertegun dan hampir tidak responsif oleh Yesuan. Aku telah melihat kesombongan, aku belum pernah melihat kesombongan seperti itu, dan aku berlari ke orang lain untuk menyebarkan hutan belantara. Aku masih sangat percaya diri. Poin kuncinya adalah bahwa kekuatannya masih sangat lemah. Nak, sepertinya kau sendiri yang mencari kematian, kalau begitu, aku sangat kejam, aku akan membunuhnya. Yesuan tidak memiliki citra yang baik untuk binatang buas. Ngomong-ngomong, dari Yesuan ke alam para dewa, itu terjerat dengan binatang buas, dan itu bukan hal yang menyenangkan. Orang kulit putih sebelumnya, bukanlah orang dewa binatang, setidaknya di sisi baiknya. Saat ini, orang-orang dari binatang buas ini masih ingin menemukan masalah Yesuan, bagaimana Yesuan bisa berjanji. Berikan padaku semua, bunuh mereka. Karena lawan sudah memulai, Yesuan tidak perlu ragu-ragu, langsung memerintahkan semua tunggangan tingkat dewa untuk bergegas menuju binatang buas. Nah, binatang buas ini, apakah tidak mungkin baginya untuk mengendalikannya? Pada saat ini, bakat binatang buas memperhatikan bahwa binatang buas di sekitar mereka semua dikendalikan oleh Yesuan. Tidak mengherankan untuk memiliki binatang buas di Gunung Wanshu. Bagaimanapun, itu awalnya adalah tempat di mana binatang buas digunakan untuk menangkap hewan. Apa ini? Apakah itu yang disebut binatang buas? Dan ini, apa binatang buas ini? Harimau bertaring pedang. Tapi mengapa kekuatannya begitu kuat? Hei, ada 3 binatang buas ini,
bagaimana ini begitu aneh, aku bahkan belum melihat mereka, dan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa begitu kuat. Hanya ketika mereka memulai perang, mereka dengan jelas merasa bahwa mereka memiliki keunggulan absolut. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Orang-orang ini, keberuntungan mereka juga sangat buruk. Kali ini, Yesuan jarang keluar dengan 3 tunggangan Ares tingkat platinum, dan 9 tunggangan Ares tingkat emas, tetapi mereka dihantam oleh orang-orang ini. Dapat dikatakan bahwa Yesuan bahkan tidak perlu memulai, karena hanya tunggangan dewa perang ini, sudah cukup untuk membersihkan orang-orang dari binatang buas. Cepat, hancurkan binatang buas. Seorang murid dewa para dewa berteriak dengan panik. Pada saat ini, tunggangan dewa perang Yesuan telah mengepung mereka, membunuh mereka hanya masalah waktu. Dalam sekejap, saya melihat seorang murid dari binatang buas tiba-tiba mengeluarkan senjata ajaib seperti seruling dan langsung meledakkannya. Gemuruh, tampaknya binatang buas dari seluruh gunung binatang telah diperintahkan, dan mereka semua bergegas menuju Yesuan. Luar biasa, ada binatang buas di mana-mana, tapi kekuatan, tapi kuat dan lemah. Bunuh, bunuh aku untuk mereka. Murid dari binatang buas itu berteriak seperti panik, dan dalam sekejap, binatang buas itu mulai melawan pertempuran tunggangan tingkat dewa. Namun, meskipun binatang buas itu telah memikat banyak binatang buas, tetapi kekuatannya, itu benar-benar tidak terlalu bagus. Kebanyakan dari mereka hanya setara dengan manusia dewa, dan tidak ada kekuatan magis khusus. Adalah mungkin untuk bertarung melawan tunggangan tingkat dewa Yesuan. Di permukaan pertempuran, itu tampak sengit, tetapi sebenarnya, itu hanya tunggangan tingkat dewa Yesuan yang telah mengambil keuntungan. Binatang buas itu, beri aku kesempatan. Bunuh mereka semua sekaligus, berikan aku semua untuk membunuh mereka. Yesuan meluncurkan kemampuan khusus yang diberikan pendekar pedang binatang buas itu kepadanya. Pesta binatang buas itu terbuka, dan kemampuan tunggangan tingkat dewa diperkuat. Pertempuran ini telah menjadi pembantaian sepihak. Mundur, cepat, pergi dari sini. Orang ini terlalu kuat, kita sama sekali bukan lawan. Setelah menyadari bahwa tidak ada peluang sama sekali, orang-orang dari ras binatang buas akhirnya takut. Segera, orang-orang ini secara kolektif mentransmisikan dan pergi dengan cara khusus. Di sini, bagaimanapun, ini adalah tanah ras binatang buas, dan organ apa yang diatur di bawah orang-orang, Yesuan hanya bisa membicarakannya. Yesuan mengerti bahwa setelah orang-orang ini pergi, mereka pasti akan memberitahu lebih banyak orang. Namun, Yesuan tidak takut, kali ini ada 3 tunggangan tingkat dewa tingkat platinum dalam satu napas. Ini adalah ibu kota Yesuan, dapat dikatakan bahwa kecuali itu semua adalah binatang buas, mustahil untuk meninggalkan Yesuan. Tentu saja, meskipun begitu, Yesuan tidak ingin benar-benar bertengkar hebat di sini. Pertempuran itu terjadi di tempat orang-orang, dan Yesuan tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian bagi Yesuan. Oleh karena itu, Yesuan ingin membunuh dengan cepat, berapa banyak binatang buas yang bisa dipanen, dan tidak bertarung. Pada saat ini, di dalam binatang buas, bel alarm telah berbunyi. Sepasang murid, binatang yang kuat dan kokoh. Selama ribuan tahun, binatang buas tidak membunyikan alarm tingkat tinggi seperti itu, dan banyak murid tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, mereka hanya bisa mengikuti di belakang banyak tetua dan bergegas menuju binatang buas. Mereka datang, apakah putranya masih belum pergi? Tiba-tiba, suara asap beterbangan datang. Yesuan menoleh dan melihat bahwa asap beterbangan itu melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Yesuan baru ingat bahwa tipu muslihat ini telah menghilang pada saat musuh muncul. Apa ini? Tentu saja, Yesuan tidak memperhitungkan hal ini. Bagaimanapun, gadis ini hanyalah seorang pria dewa, dan bahkan jika dia datang, dia tidak dapat membantu. Yesuan tahu siapa mereka di tempat rokok, tetapi dia tidak ingin pergi dengan cara ini. Bagaimanapun, tidak mudah untuk memanggil 3 tunggangan dewa perang tingkat platinum kali ini. Tunggangan dewa perang saat ini hanya memanggil tingkat perak, belum lagi tingkat platinum, bahkan jika tingkat emas jarang. Sekarang pergi, lain kali, mungkin Anda tidak dapat memanggilnya. Untuk datang, meskipun ini, binatang buas tidak tertarik, Yesuan tidak keberatan bertarung dengan mereka. Tetua Agung, orang itu ada di depan. Segera,
sekelompok orang bergegas. Kerumunan orang kulit hitam, semuanya datang. Ye Xuan tertegun, untuk apa? Dia hanya membunuh beberapa binatang buas. Reaksi Dewa Binatang ini tidak terlalu banyak. Kepung dia. Dalam sekejap, para murid binatang buas akan dikelilingi oleh gunung binatang. Di langit, di bawah tanah, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, hanyalah niat untuk mengepung Ye Xuan sepenuhnya. Telan binatang buas itu. Tiba-tiba, Ye Xuan merasakan keberadaan binatang buas yang menelan itu. Palung, harus dibunuh. Meskipun Ye Xuan telah melihat pengepungan para murid di sekitar binatang buas, pada saat ini, dia benar-benar menemukan binatang buas yang menelan itu dan berkata bahwa Ye Xuan tidak bisa pergi. Hancurkan para dewa. Ye Xuan berpikir dan bergerak menuju akhir untuk menelan binatang buas itu. Di tengah langit, di bawah tanah, sekelompok murid binatang buas dengan cepat mengepung Ye Xuan. Ribuan orang berteriak pada saat yang sama, disertai dengan raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah irama niat untuk tidur Ye Xuan. Boom! Dengan satu pedang, hanya satu pedang, Ye Xuan membunuh binatang buas yang menelan itu. Hei, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 2 poin untuk ditelan. Ternyata itu adalah pemakan perantara. Ye Xuan sangat senang sehingga setelah dia menelan tangannya, dia siap untuk pergi. Namun, tiba-tiba, dia merasakan keberadaan binatang buas yang menelan itu. Palung, hari ini adalah melahap binatang buas. Cangkul, kamu pergi dulu. Ye Xuan menoleh dan bersiap untuk menyambut asap yang berterbangan untuk pergi terlebih dahulu. Bagaimanapun, pertempuran berikutnya, asap yang berterbangan tidak ada gunanya. Sebenarnya, dia seharusnya sudah mengingatkannya sejak lama, tetapi pertempuran itu sengit, dan Ye Xuan lupa. Namun, ketika dia menoleh dan melihatnya, itu canggung, karena ada asap yang berterbangan di belakangnya. Aku menggosok, jadi tidak ada kesetiaan, aku berlari dan berlari. Ye Xuan terdiam, tentu saja, dia tidak akan pelit menyalakan rokok yang berterbangan. Di mana binatang buas itu? Di puncak gunung, yah, aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Ye Xuan mengambil tunggangan tingkat platinum berkepala 3, dan langsung meninggalkan gunung. Kepung dia, cepat, berikan aku tindakan cepat, panggil semua binatang buas, hari ini, harus membunuh pencuri ini. Murid dari binatang buas itu, melihat Ye Xuan benar-benar berlari menuju puncak gunung, adalah kegembiraan. Haha, pencuri ini, aku melihat kemana dia melarikan diri kali ini, mengatur larangan di udara, mengatur larangan, dan tidak boleh membiarkan orang ini melarikan diri. Larangan pada larangan itu adalah bahwa Ye Xuan tidak bisa terbang di udara, dan larangan itu adalah larangan khusus pada binatang buas. Perannya adalah untuk mencegah Ye Xuan menggunakan transmisi. Setidaknya 100 murid binatang buas sibuk sekaligus, dan mengatur larangan berikutnya. Kali ini, aku melihat bagaimana pencuri itu melarikan diri, bergegas dan membunuhnya. Para tetua besar binatang buas membawa kerumunan dan berjalan menuju puncak gunung. Namun, Ye Xuan saat ini, tetapi juga menemukan binatang pemakan lainnya. Meskipun kekuatan binatang pemakan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, dalam kasus Dewa Perang Platinum berkepala 3, dan Ye Xuan secara pribadi menembak, dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Garuk, pedang, bunuh dalam sekejap. Hei, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 3 poin untuk ditelan. Ternyata itu adalah binatang menelan tingkat lanjut. Suang, Ye Xuan tertawa, itu sangat keren, dan langsung mendapat 5 poin menelan poin dalam satu tarikan napas, yang merupakan hujan yang tepat waktu. Tentu saja, pada saat ini, orang-orang dari binatang buas juga datang ke Ye Xuan. Pencuri, aku melihat bagaimana kamu melarikan diri hari ini. Sebanyak lebih dari 300 orang kuat di atas Tian Shenjing, dikelilingi oleh Ye Xuan. Pencuri, dia akan menghancurkan tangannya, aku masih bisa menyelamatkanmu, kalau tidak, kamu tidak akan dilahirkan untuk mati. Benarkah? Haha, apakah kamu pikir kamu bisa menangkapku? Ye Xuan tertawa haha. Tawa ini membuat orang-orang dari binatang buas tidak bisa dijelaskan. Sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Ye Xuan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ada banyak orang di binatang buas,
dan berbagai senjata sihir dan binatang buas bahkan lebih kuat. Ye Xuan, yang terjebak di tengah, bagaimana melihatnya? Bagaimana mungkin tidak ada kesempatan untuk melarikan diri? Mengapa dia masih begitu sombong? Nak, bukankah kau masih akan mati sekarang? Aku sudah menunggu lebih dari sekadar larangan, dan kau seharusnya tidak mengharapkanmu menggunakan senjata ajaib untuk mengusirnya. Aku juga telah mengatur larangan untuk memblokir. Kau akan mati hari ini. Para tetua Wan Shen Shenzong menatap Ye Xuan, berkata dengan samar, sepasang mata memandang Ye Xuan, sehingga Ye Xuan sangat tidak senang. Oh, ya, kalau begitu, datang dan tangkap aku. Haha, sekelompok orang bodoh. Tiba-tiba, Ye Xuan mengeluarkan rune aneh dan kemudian mencabik-cabiknya. Kemudian, sosok Ye Xuan menghilang. Bagaimana ini mungkin? Kami telah mengatur larangan lintas sektor, bagaimana dia melakukannya? Sialan, sialan. Para tetua, bagaimana cara menghadapi binatang buas yang ditinggalkan oleh pencuri itu? Bunuh aku semua. Para tetua tidak marah saat ini, karena Ye Xuan benar-benar dapat meninggal dalam keadaan seperti itu, yang membuatnya tidak dapat diterima. Itu awalnya adalah tindakan yang harus dilakukan. Tanpa diduga, dia dengan mudah dihindari oleh Ye Xuan. Namun, adegan berikutnya membuat para tetua-tua hampir muntah darah, karena mereka bersiap untuk membunuh tunggangan tingkat dewa milik Ye Xuan. Tunggangan tingkat dewa itu ternyata adalah cahaya putih dan menghilang. Tentu saja, ini hanya karena Ye Xuan membatalkan pemanggilan, tetapi orang-orang dari binatang buas tidak mengetahuinya. Mereka semua dikirim keluar, tetapi bahkan pakaian Ye Xuan tidak tersentuh, dan mereka langsung diperankan oleh Ye Xuan sebagai monyet, yang membuat mereka menerimanya. Sayangnya, ini adalah kenyataan bahwa bahkan jika mereka tidak mau menerimanya, mereka harus menerimanya. Pada saat ini, Ye Xuan sudah muncul dalam ujian tanpa akhir. Ya, metode Ye Xuan untuk pergi sekarang adalah dengan menghancurkan simbol penggerak yang ditentukan dari menara tanpa akhir. Sesederhana itu, pada awalnya, Ye Xuan memperoleh total 3 transmisi yang ditentukan. Sekarang, Ye Xuan menggunakan yang kedua. Hei, nak, datanglah begitu cepat, bagaimana, ini siap untuk menantang. Tidak ada ketegangan, Ye Xuan muncul, dan suara Guan-Guan juga muncul. Tidak, kali ini aku kembali untuk menemui orang tuamu, tantang aku atau tunggu, lalu, sampai jumpa, orang tua itu aman, aku lega, kalau begitu, aku akan pergi. Setelah itu, Ye Xuan berjalan keluar. Namun, Ye Xuan tidak menyadari bahwa kali ini, Dewa Pelindung bahkan tidak bersuara. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Dewa Pelindung telah memperhatikan sosoknya, dan ada sedikit cahaya di matanya. Dewa Pelindung ini selalu menjaga tugas mereka sendiri, dan tidak pernah ada seorang pun yang peduli dengan mereka. Di mata Tuan mereka, mereka mungkin hanya alat. Di mata mereka yang menjadi ujian, mereka tidak lain hanyalah sesuatu yang bisa dibuang. Siapa yang peduli dengan mereka? Tidak seorang pun, tidak pernah. Ye Xuan adalah yang pertama. Tentu saja, untuk Ye Xuan, dia hanya berkata dengan santai, tidak benar-benar peduli untuk menjaga para dewa. Tetapi Dewa Pelindung tidak tahu. Di matanya, Ye Xuan benar-benar datang, dan dia juga mengatakan kepadanya kata-kata yang memprihatinkan. Ye Xuan tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Pada saat ini, dia sedang memilah-milah perolehannya sendiri. Sistem, telanlah, lihatlah kali ini untuk meningkatkan beberapa kali. Ye Xuan tidak melahap tubuh binatang buas karena dia menelan binatang buas, tetapi sekarang dia pasti ingin menelan. Puncak para dewa dan puncak para dewa, ini adalah tujuan yang ditetapkan oleh Ye Xuan, untuk mencapai puncak para dewa terbaik, dia akan menantang. Hei, Tuan rumah menerobos, dan level saat ini adalah 4 orang yang menunggu Tuhan. Tidak buruk, ditingkatkan ke level keempat. Ye Xuan sangat puas. Lagi pula, selain keempat level ini, perolehan yang paling penting adalah titik menelan 5 poin. Dapatkan poin menelan 5 poin, maka, 1000 jiwa yang Ye Xuan dapatkan di depannya dapat digunakan. Ribuan jiwa hanya dapat digunakan untuk penguatan, baik untuk meningkatkan level tunggangan binatang buas atau untuk memperkuat binatang buas. Tentu saja, Anda juga dapat memperkuat tulang pedang, tetapi Ye Xuan tidak mempertimbangkan ini. Sistem, saya ingin menggunakan 1000 jiwa dan poin menelan, memperkuat pendekar pedang binatang buas. Hei,
Perkuat keberhasilannya, selamat kepada tuan rumah, pendekar pedang binatang buas telah maju ke pendekar pedang binatang buas. Hei, binatang buas ditingkatkan menjadi ribuan binatang buas. Yesuan mengangguk, mengapa Yesuan memilih untuk memperkuat binatang buas daripada para dewa? Kebenarannya sebenarnya sangat sederhana. Meskipun peningkatan tunggangan tingkat dewa dapat mengembalikan tunggangan tingkat dewa ke tingkat emas secara langsung, garis 1000 binatang buas dapat memanggil ribuan tunggangan yang ditingkatkan. Bahkan jika itu adalah tingkat perak setelah panggilan dasar, itu juga merupakan pemanggilan 1000. Bisakah dikatakan bahwa tunggangan tingkat dewa 1000 tingkat ini benar-benar tidak beruntung sampai semuanya menjadi tingkat perak? Oleh karena itu, bagaimana cara melihat, bagaimana cara memperkuat ribuan binatang buas itu hemat biaya? Misalnya, jika pada awalnya, Yesuan sudah diperkuat oleh 1000 binatang buas ketika dia berada di Bukit Binatang Buas. Mungkin saat itu, dia memanggil 30 tunggangan kelas platinum dan tunggangan kelas emas 90 tingkat. Kesenjangan di antara mereka dapat dibayangkan. Jumlahnya besar, dan peluangnya tentu saja besar. Oleh karena itu, Yesuan akan menggunakan hanya 1000 jiwa ini untuk memperkuat tubuh ribuan binatang buas. Itu sama sekali tidak salah. Hei, pendekar pedang binatang buas ditingkatkan menjadi pendekar pedang 1000 binatang buas. Tuan rumah memiliki keterampilan, pesta binatang buas secara otomatis dipromosikan menjadi pesta binatang buas. Pengingat tiba-tiba dari sistem, biarkan Yesuan bahagia, dia hampir lupa sebelumnya, dan kesejahteraan ini. Peningkatan pendekar pedang 1000 binatang telah berhasil, dan keterampilan yang dimiliki oleh Yesuan belum ditingkatkan. Keren, kali ini, keren. 2 poin yang tersisa dari poin menelan, Yesuan tentu saja tidak berani menggunakannya. Begitu Anda bertemu 2 binatang buas yang menelan, ini dianggap sangat beruntung. Lain kali siapa yang tahu kapan harus bertemu dengan binatang buas yang menelan, Yesuan tidak bisa main-main. Jika Anda menemukan hal yang baik pada suatu waktu, tetapi tidak menelan poin untuk memperkuat, Yesuan bisa tertekan. Terus tingkatkan. Ini adalah tempat yang bagus untuk binatang buas. Kalau begitu, pergilah temukan masalah mereka dan lihat apakah Anda dapat bertemu dengan binatang buas yang menelan. Itu benar, ada binatang totem mereka, jangan lepaskan. Mulut Yesuan sedikit terangkat, dan wajahnya tersenyum. Tipis. Karena orang-orang dari ras binatang buas mencari masalah Yesuan, Yesuan tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Bunuh saja, terus tingkatkan. Tentu saja, kali ini Yesuan masih harus berhati-hati. Bagaimanapun, dia hanya memiliki simbol transmisi yang ditentukan terakhir. Jika dia dipaksa melakukan uji coba tanpa akhir, maka Yesuan hanya dapat mengujinya. Sama sekali bukan yang ingin dilihat Yesuan. Jika kamu ingin membunuh, kamu dapat membunuh yang berguna. Pertama, temukan binatang totem para dewa binatang. Yesuan tersenyum sedikit, tetapi orang-orang dari ras binatang buas tidak beruntung. Yesuan berbalik dan terkejut. Tidak, kamu tidak pergi, bagaimana bisa keluar lagi? Ternyata di belakang Yesuan, asap terbang berdiri diam. Apa ini? Yesuan bahkan tidak merasakan kemunculannya, tetapi asap terbang itu berdiri di sana. Kamu tahu, Yesuan menggunakan karakter transmisi yang ditentukan, dan dia masih berada di lembah stagnasi. Bagaimana asap terbang ini melakukannya? Putranya tidak perlu gugup. Wanita kecil itu hanya menggunakan kekuatan sihir khusus gadis kecil itu untuk mengikat dirinya dan putranya. Dimanapun putranya berada, gadis kecil itu dapat menghubungi putranya dalam sekejap. Menyapu, Yesuan tertegun, kekuatan sihir ini, cukup ternak, bagaimana situasi asap terbang ini, 2 kekuatan gaib yang sekarang ditampilkan begitu kuat. Dulu saya dapat melihat hal-hal yang berhubungan dengan orang-orang saya sendiri dalam waktu 1 tahun. Sekarang saya memiliki posisi tak terbatas dan saya dapat mengirimkannya ke sisi saya kapan saja. Berapa banyak sihir yang dimilikinya? Gimik ini tidak lebih dari seorang pria berdarah, tetapi caranya sangat kuat tentu saja. Yesuan tidak akan khawatir bahwa gadis ini akan bersikap tidak baik padanya, karena pecahan tengkorak itu ada di tangan Yesuan. Jika Yesuan mati, maka gadis ini tidak akan bisa hidup. Terlebih lagi, jika Yesuan bersedia, sebuah pikiran dapat membuat gadis ini mati. Dia tidak memperhatikan asap yang beterbangan dan langsung berlari keluar dari lembah terpencil. Asap yang beterbangan itu diam-diam melirik menara percobaan yang tak berujung, yang meninggalkan Yesuan di belakang.
Titik 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 titik. Kaulah orangnya. Pada saat ini, Yesuan telah muncul di dalam binatang buas itu. Meskipun dia tidak tahu di mana binatang totem lainnya berada, ini bukanlah murid dari binatang buas itu. Murid dari binatang buas ini juga tidak beruntung. Dia hanya berlatih, tetapi dia tidak mau. Seseorang langsung masuk ke rumahnya. Dia telah dikendalikan secara langsung setelah dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Kontrol spiritual sangat mudah digunakan. Tuan rumah, murid dari 10.000 binatang buas itu menatap Yesuan, dan matanya tidak bodoh, tetapi sangat jernih. Namun, saat ini, dia tidak lagi sama dengannya. Baiklah, katakan padaku, peta apa dari sisa binatang totem itu, kecuali 9 gunung dan 7 gunung. Ya, Tuan, binatang totem para dewa binatang, dibagi menjadi 4 tempat untuk ditekan, selain 9 gunung dan 7 gunung, ada Haihan Feng, Lembah Jue, Danau Liu Huan. Petik 2. Baiklah, kalau begitu, bawa aku ke sana, lebih mudah untuk pergi ke tempat terdekat. Kata Yesuan. Murid itu tidak ragu-ragu dan berjalan lurus ke depan. Yesuan berjalan pergi, tetapi itu sedikit tertekan, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa meskipun kendali pikiran mudah digunakan, itu tidak begitu keren, karena jika Anda tidak mengonsumsi titik telan untuk kendali permanen, maka orang yang dikendalikan olehnya, menurut Dewa Intensitas Pembacaan, waktu kendali belum tentu. Orang yang berada di tengah para dewa di distrik ini, waktu yang dapat dikendalikan Yesuan, hanya 1 hari, dan akan keren jika dapat dikendalikan tanpa syarat dan permanen. Ini bukan Yesuan tidak cukup tahu, tetapi bagaimanapun juga, kontrol spiritual ini benar-benar bagus. Segera, Yesuan datang ke sebuah lembah di bawah bimbingan murid tersebut. Lembah ini tidak memiliki pintu masuk sama sekali, dan semua sisinya adalah tebing. Ini adalah kandang alami. Di lembah tersebut, ada banyak binatang buas yang ditawan, di antaranya ada 20 binatang totem. Di sini, itu adalah lembah seruling Tuan. Demikian pula, semua binatang totem di sini ditekan. Tentu saja, kali ini, Yesuan tidak perlu pergi membeli sesuatu untuk melanggar larangan tersebut. Yesuan melompat langsung, meskipun lembahnya tinggi, tetapi bagi Yesuan, tidak ada sedikit pun tekanan. Titik 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 titik. Baiklah, seseorang menerobos masuk ke lembah teluk, cepat, pergi periksa. Pada saat yang sama ketika Yesuan jatuh ke lembah gendang, binatang buas itu telah menerima alarm. Dalam sekejap, lebih dari selusin murid bergegas menuju lembah. Semua gunung binatang buas memiliki larangan transmisi, yang karena itu sebenarnya adalah tempat di mana para murid suci berlatih, dan di mana binatang totem ditekan, tidak ada susunan transmisi. Lagi pula, jika ini bukan pada posisi binatang totem, saya tidak tahu apakah itu untuk kenyamanan pencuri. Oleh karena itu, para murid ini hanya dapat terbang dengan cepat. Dan waktu mereka terbang sudah cukup bagi Yesuan untuk membunuh semua binatang totem di sini. Binatang totem ini telah ditekan oleh larangan, dan itu mungkin lawan Yesuan. Itu adalah pisau dan pisau. Tidak ada ketegangan. Ketika para murid binatang buas ini tiba, mereka tidak melihat apa-apa selain kekacauan, dan bahkan tubuh binatang totem telah menghilang. Adapun Yesuan, itu telah berubah tempat. Ketika para murid itu melapor, Yesuan telah mencapai tujuan kedua, Haihan Feng. Sialan, itu pasti dia, itu pasti pencurinya. Cepat, kirim orang untuk menjaga danau dengan ketat, dan kirim seseorang untuk pergi ke Haihan Feng, pasti. Binatang buas dari binatang buas itu memprovokasi Yesuan, dan mereka tidak beruntung. Faktanya, keempat tempat untuk menekan binatang totem ini sebenarnya sangat rahasia. Para murid dari 9-10 ribu binatang itu belum tentu semuanya dikenal. Tentu saja, kecuali para murid yang berspesialisasi dalam perawatan binatang totem ini. Murid yang ditemukan Yesuan hanyalah murid yang waspada. Menyinggung Yesuan, tetapi juga berharap untuk mempertahankan binatang totem itu. Apakah kamu menginginkan lebih? 21 potongan totem kepala, ditambah yang terakhir dari Yesuan yang tersisa, adalah 27. Tentu saja, kamu tidak akan bersemangat untuk menggunakannya. Ketika Yesuan membunuh 26 binatang totem di atas Haihan Feng, dia memiliki 50 hingga 3 tanda totem di tangannya. Binatang-binatang malang dari para binatang, lusinan binatang totem yang begitu menyedihkan, hasilnya sebagian besar diambil oleh Yesuan. Titik 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 titik. Apakah para putra ingin terus membunuh binatang totem?
Dari Haihan Feng, asap terbang bertanya pada Ye Xuan. Haha, mengapa aku harus pergi? Sekarang selama binatang-binatang buas itu tidak bodoh, aku takut ada pasukan berat di sana. Aku dulu memilih jaring, aku tidak sebodoh itu. Ye Xuan tersenyum dan menjawab bahwa suasana hatinya baik sekarang. Oh, kalau begitu, nak, apakah kamu akan pergi ke sana lagi? Asap terbang menatap Ye Xuan, tetapi juga tersenyum. Di mana? Hei, karena orang-orang itu mengira aku akan repot-repot dengan binatang totem, maka pasti tidak ada seorang pun di dalam sekte mereka, jadi aku akan pergi ke rumah harta karun mereka. Ya, Ye Xuan tidak hanya ingin merampok binatang totem dari binatang buas, tetapi juga merampok rumah harta karun orang lain. Binatang buas yang malang, itu benar-benar berdarah. Dalam kasus Ye Xuan, pembunuhan seperti itu, bukankah itu nasib buruk? Ketika Ye Xuan sedang bergerak, dia langsung pergi ke aula Dewa Binatang Buas. Dari mulut murid yang dikendalikan oleh Ye Xuan, dia sudah tahu semua yang dia inginkan. Segera, dia datang ke aula misterius. Di sini, itu adalah tempat paling misterius dari seluruh binatang buas, dan pada saat yang sama, inti dari seluruh binatang buas. Paviliun Binatang Buas. Wan Bis Baoge adalah tempat di mana binatang buas menyimpan senjata sihir, latihan, dan hal-hal baik lainnya. Pada waktu-waktu biasa, ada puluhan murid yang menjaga setiap saat, tetapi saat ini, hanya 10 orang yang ada di sini. Dewa-dewa binatang buas telah memenangkan orang-orang, dan mereka tidak pernah memikirkannya. Ye Xuan akan begitu berani datang ke sini untuk merampok. Ini adalah bagian dalam binatang buas, di sini, tetapi tempat paling sentral dari binatang buas. Ada begitu banyak murid di luar, yang dapat memikirkannya, orang luar dapat menyelinap ke sini. Sayangnya, yang lain tidak bisa, Ye Xuan bisa. Pada saat ini, pihak Ye Xuan telah mengumpulkan lebih dari 30 juta binatang buas. Inilah orang-orang yang dikendalikan oleh roh Ye Xuan di sepanjang jalan. Karena panggilan Mogong, penguasa binatang buas dan 2 wakil patriark, bersama dengan lebih dari selusin orang kuat, telah pergi ke kabinet, dan mereka yang tertinggal, tetapi hanya para tetua tentu saja, ada lebih dari 300 murid dewa di antara para dewa. Namun, siapa yang dapat membayangkannya, Ye Xuan akan begitu terombang-ambing ke dalam inti para dewa yang buas. Pergi dan biarkan aku menyelesaikannya untuk semua orang. Ye Xuan berkata kepada para murid yang dikendalikan olehnya. Orang-orang ini, yang terkuat, hanya menunggu para dewa, bahkan bukan murid surga. Dan yang menjaga di sekitar Bis Baoge, ada 10 murid para dewa, dan salah satunya adalah yang terkuat dari puncak para dewa. Mengandalkan 30 orang ini untuk mengalahkan 10 dewa, hampir tidak ada kemungkinan. Namun, jumlahnya telah menjadi mungkin. Adapun alasannya, itu sangat sederhana, karena orang-orang ini semuanya adalah sekte. Meskipun ada sebanyak 1000 murid dari para dewa, mereka telah bersama setidaknya selama 1000 tahun, dan mereka mungkin tidak saling mengenal. Oleh karena itu, ketika lebih dari 30 murid yang dikendalikan oleh Ye Xuan ini pergi ke Bis Baoge, para penjaga itu tidak banyak berpikir. Hei, bagaimana kau bisa kembali? Bukankah kau menangkap pencuri itu bersama para tetua? Kakak senior sengaja bercanda. Aku menunggu. Jelas aku tahu bahwa aku hanya menunggu para dewa untuk berkultivasi. Tidak ada gunanya pergi. Kau masih mengatakan ini. Oh, adik laki-laki tidak menyalahkannya. Kakak laki-laki itu tidak bermaksud apa-apa. Kakak laki-laki itu hanya ingin tahu. Pencuri itu bahkan berani memprovokasi binatang buasku. Dia hanya mencari kematian. Oh, ya, hanya mencari kematian. Tiba-tiba, para murid yang masih berbicara tentang momen sebelumnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat. Tidak ada keraguan dalam serangan itu, bahkan caranya sangat kejam. Di mana para murid penjaga ini? Dalam sekejap, 6 dari mereka langsung jatuh, dan 4 yang tersisa juga terkena pukulan keras. Itu hanya para murid puncak hari itu, dan itu lebih baik. Namun, dia tidak memiliki kesempatan. Karena, di bawah komando Ye Xuan, murid yang dikendalikan oleh roh antara selusin meter langsung menerkamnya. Meledak. Dewa meledak. Ini adalah metode serangan paling kuat untuk semua orang. Karena ini adalah ledakan yang memadatkan semuanya menjadi satu momen, kekuatan yang dapat meletus dapat dibayangkan. Murid puncak para dewa sangat malu. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, itu,
Dihancurkan oleh selusin orang untuk bunuh diri. Sosok Yesuan telah pindah ke 10.000 binatang buas. Tidak peduli seberapa banyak, karena Yesuan sangat jelas, ini jelas merupakan tempat paling sentral dari binatang buas. Begitu ada kelainan, pasti akan ada sejumlah besar pendukung binatang buas. Jadi setelah Yesuan masuk, tidak ada masalah sama sekali, selama itu adalah apa yang dia lihat, tidak peduli apapun itu, semua pendapatan menelan ruang. Tidak bagus, Paviliun Wan Bebao. Para tetua agung dari pengadilan binatang sangat tak tertandingi. Satu-satunya kejutan di hati adalah bahwa dia tahu dirinya sendiri. Sambil berteriak, sosok itu telah menghilang. Meskipun dia tidak ragu-ragu, dia mengirimnya kembali. Itu hanya masalah detik. Namun, beberapa detik ini sudah cukup bagi Yesuan untuk melakukan banyak hal. Pencuri itu mati dan mati. Ketika para tetua muncul, mereka melancarkan serangan yang kuat. Dapat dikatakan bahwa serangan ini sama sekali tidak mungkin bagi Yesuan untuk melawan, karena ranah tetua ini begitu kuat sehingga bahkan sistem tidak dapat menyelidiki. Namun, Yesuan telah bersiap. Pada saat yang sama ketika para tetua muncul, Yesuan juga menghancurkan transmisi arah di tangannya. Para tetua dari binatang buas hanya melihat Yesuan yang telah menghilang dengan senyuman. Pada saat ini, dia berdarah di dalam hatinya, dan bahkan dapat dikatakan sangat takut. Ketika tuannya pergi, dia memberikan sekte itu kepadanya. Namun, dia tidak hanya kehilangan hampir semua binatang totem, tetapi sekarang dia merampok binatang buas dari binatang buas. Bagaimana dia bisa menanggung kesalahan ini? Yesuan kembali ke menara percobaan yang tak berujung, tetapi dia tidak tahu bahwa karena penjarahannya, binatang buas itu tamat. Karena, tetua ini tahu bahwa dia takut mati, bahkan setelah Yesuan pergi, dia mengobrak-abrik harta karun Bisbaoge yang tersisa, dan kemudian melarikan diri dengan murid-murid dekatnya. Para dewa begitu besar, para tetua agung percaya bahwa Anda pasti dapat menemukan tempat untuk memulai dari yang baru, belum lagi, ada begitu banyak harta karun di tangannya. Tuan binatang buas, amarahnya memuntahkan darah ketika dia mendapat berita itu. Memikirkan binatang buasnya, Shen Xuan adalah Zhongmen yang baik, tetapi itu akan tamat dalam sehari. Tanpa binatang totem, tidak ada harta karun yang telah terkumpul selama puluhan ribu tahun di Bispotter. Lalu, apa lagi yang bisa ditinggalkan binatang buas itu? Tidak ada yang tersisa, tidak menyisakan apapun kecuali cangkang kosong. Bahkan binatang buas masih ada, tetapi kekuatannya juga telah jatuh ke titik terendah. Tentu saja, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Yesuan. Yesuan berdiri di menara percobaan yang tak berujung, tetapi tersenyum konyol. Haha, haha, mendapatkannya, kali ini, itu hanya mendapatkannya. Melihat harta yang tak terhitung jumlahnya yang melahap ruang, Yesuan telah membalikkan langit. Si kecil, apa yang begitu bahagia, kali ini, aku khawatir kamu harus menantangnya, umpanmu, tetapi hilang. Itu adalah suara para dewa, tetapi kali ini, bagaimana menjaga suara Tuhan dengan beberapa senyuman? Apakah karena aku melihat Yesuan mencuri musik di sana, jadi aku tertawa? Tahu-tahu, kali ini, aku pasti harus menantang, tetapi aku harus bersiap. Yesuan berkata kepada Dewa Pelindung. Saat ini, dia masih belum pulih dari panen besar. Faktanya, ada 7 lantai di Bisbaoge, dan penjarahan Yesuan tidak lebih dari lantai pertama dan kedua. Harta karun itu tentu saja semakin tinggi lantainya, semakin baik, jika dihitung menurut nilainya, maka Yesuan mendapatkannya, tetapi itu hanya 1% dari nilai seluruh binatang buas. Tapi jangan lupa, inventaris sekte ini. Bahkan jika hanya 1%, bagi Yesuan, itu pasti keuntungan besar. Kali ini, Yesuan memanen harta yang tak terhitung jumlahnya, khususnya belum lagi. Ada sebanyak 30 latihan dalam metode latihan tunggal, di antaranya ada 1 dari 3 binatang buas besar dari 3 binatang buas. Pertama-tama, tidak peduli seberapa berguna latihan ini bagi Yesuan, jangan lupa bahwa Yesuan dapat mengintegrasikan latihan-latihan itu. Artinya, meskipun Yesuan tidak dapat menggunakan latihan, ia juga dapat mengubahnya melalui sistem. Hal-hal baik yang ia gunakan. Lalu ada cincin Qiankun itu, para murid yang awalnya dikendalikan oleh pengetahuan Yesuan, tak perlu dikatakan lagi, cincin Qiankun telah lama berada di tangan Zhao Yesuan, dan para pengawal dewa di belakang mereka juga telah dibawa pergi oleh Yesuan. Hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa Yesuan hanya murah.